Kita kasih tepuk tangan buat juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna di mana Engkau telah memberikan kepada kami Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kami. Dan kami bersyukur Roh Kudus menyertai kami, mengingatkan kami tentang karya Kristus yang sempurna. Kami bersyukur Bapa, selama 6 hari penuh Engkau menjagai kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami yang beraktivitas dan kami yang bekerja, Engkau tidak pernah tinggalkan kami seorang diri. Dan tiba saatnya pagi hari ini, kami ada di tempat ini untuk kami memberikan hati dan pikiran kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya saat firman disampaikan, Roh Kudus bekerja sehingga Roh Kudus membuat kami memahami firman, sehingga firman itu tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat semuanya? Luar biasa. Jemaat sehat semuanya, amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan belajar tentang Injil part 3, saudara. Ya, gak kerasa sudah part 3. Saya ingin ingatkan sekali lagi tentang 1 bulan yang lalu. Kita membahas Injil part 2 di mana Kolose 1 ayat 23, Injil itu memberikan harapan yang sempurna. Injil mengekspos Yesus Kristus yang mati dan bangkit atas nama kita. Jadi begini saudara, kalau saudara memperhatikan Injil, saudara akan menemukan Yesus yang baik. Katakan amin. Nah saudara, selama Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, artinya Yesus juga tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Selama Yesus berhasil mengerjakan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup, artinya saat ini pun dia bisa membangkitkan kehidupan saudara. Karena Injil menceritakan tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Ya. Dan sekali lagi saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita tidak mendengarkan Injil, ya kita tidak dapat kekuatan Allah, sesederhana itu. Jadi kita mau lanjutkan lagi seri belajar kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin berbagi sedikit, saudara bisa ditayangkan fotonya. Yuk bisa yuk. Nah kalau saudara perhatikan di layar, ini adalah care group kita ya. Dari CG1, CG2 sampai CG berapa? 20 ya. Puji Tuhan, hampir semua jemaat, saya berkata hampir semua jemaat, tergabung di dalam care group. Karena penting bagi saudara semuanya untuk bertekun. Ya. Kalau saudara tidak bertekun, saudara nggak bisa menikmati kuasa firman itu. Karena kalau kita mau jujur ya, kita datang ibadah di tempat ini, kita mendengarkan firman, itu paling kenceng cuma 10% yang masuk. Tetapi ketika saudara mengulang kembali di care group, ya, seperti yang saudara perhatikan di layar, nanti minta tolong ditayangkan di sebelah kiri di YouTube ya Kak ya, Kak Imin. Oke, terima kasih editor yang ganteng. Kalau saudara ulang lagi di care group, maka saudara akan memahami lebih lagi. Saudara bisa belajar tentang bagaimana firman itu bekerja di antara anggota-anggota care group yang lain. Ya. Puji Tuhan, saya nggak nyangka care group itu bisa sampai ke CG21 ya, betul ya. Dan kemarin juga baru ada bukaan CG baru. Dan saya mengundang saudara semuanya yang belum bergabung, ayo kita semuanya tergabung di dalam care group. Ya saudara, karena saudara pertumbuhan rohani saudara itu penting bagi tim penggembalaan, terutama bagi saya. Jadi mari kita semuanya bergabung di dalam care group. Yang setuju katakan amin. Nah saudara ngomong sama sebelahnya, kamu sudah ikut care group belum? Coba tanya, sudah ikut care group belum? Kalau belum, ikut ya. Oke, yuk terima kasih ya Kak Fenly. Ya terima kasih Kak Fenly. Nah sekarang saya ingin laporkan hasil studi saya. Yuk PowerPoint selanjutnya. Jadi saudara, saya sudah 1 tahun lebih ambil S3, ambil doktoral. Dan puji Tuhan, transkrip saya terakhir itu nilainya, maaf tidak kelihatan, 3,81. 3,81 itu cum laude.
nggak tahu cum laude atau summa cum laude. Tapi bukan itu yang paling penting. Ya, karena saya tahu ini anugerah Tuhan. Yang paling penting adalah posisi saya sebagai penulis teologi covenant. Beberapa bulan yang lalu posisi saya nomor 3. Sekarang naik nomor 2. Saya pastikan tahun depan saya menjadi nomor 1. Begini saudara, begini ya. Yang namanya dokter itu harus studi, setuju? Kalau dokter menangani pasien, dia tidak belajar, yang terjadi adalah malpraktek. Nah saudara, jemaat GBI Keluarga Kudus, saudara dianugerahi Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan, gembala dan wakil gembala yang suka belajar. Karena begini saudara, bayangkan ketika saudara salah mendengarkan firman. Ketika saudara salah mendengarkan firman, yang terjadi adalah saudara mengalami apa yang namanya mal rohani. Kehidupan rohani saudara akan mengalami malfungsi. Oke. Jadi bersyukur. Saya juga bersyukur Tuhan dorong saya sedemikian rupa dan saya menggenapi apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 10. Saya ada sebagaimana saya ada karena kasih karunia Allah. Dan saya bekerja belajar lebih dari teman-teman satu angkatan saya. Itu bukan saya, itu karena kasih karunia Tuhan. Anak-anak youth, perhatikan baik-baik, kakak memberikan teladan, ya. Kakak berdoa anak-anak youth yang beribadah di Youth Era of God bisa dapat LPDP, minimal sekolah kuliah di luar negeri lah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena wakil gembalanya ngasih contoh. Ini studi saya yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Jadi terimalah pertanggungjawaban saya, doakan saya terus supaya saya bisa rajin belajar, tujuannya untuk saudara semuanya. Dan bulan ini puji Tuhan saya dipercaya untuk mengajar di salah satu STT. Dan tahun depan, tahun 2025 bulan Januari, saya akan membuka kelas Alkitab, Bible Study Club. Ya, Bible Study Club. Jadi saudara, ini saya sedang rangkum materinya. Bagi saudara yang ingin mendaftar, saudara bisa hubungi ke sekretariat. Kira-kira begitu. Jadi saya mohon dukungan doanya ya saudara ya. Mohon dukungan doanya ya, mohon dibantu doa ya saudara ya. Amin. Oke, yuk kita belajar yuk. Yo, next. Nah saudara, masih kita belajar tentang Injil. Nah Injil itu menegaskan keselamatan yang Allah kerjakan di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dirangkum dan dijabarkan dalam Injil. Karena hanya Allah saja yang mengerjakan keselamatan itu. Saudara tidak bisa meraih keselamatan dengan ketaatan diri saudara masing-masing. Kalau saudara berpikir, oke, aku mau datang ke gereja supaya aku meraih keselamatan. Nggak bisa, karena apa? Manusia sejatinya sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kita semuanya sudah rusak sehingga kita membutuhkan apa yang namanya keselamatan. Dan Allah memutuskan mengerjakan karya keselamatannya dengan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Jadi datangnya Yesus ke dunia ini, itu adalah bentuk kasih Allah yang sempurna. Bahkan, kalau kita bicara tentang Allah ya, Allah itu ada di luar dimensi ruang dan waktu. Tetapi, dengan datangnya Yesus, saudara menerima keselamatan yang sempurna, dan perhatikan, aspek keselamatan yang pertama, saudara diampuni dosa masa lalu saudara, amin? Yuk katakan bersama saya, dosa masa lalu saya sudah diampuni. Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Tetapi keselamatan itu juga beroperasi di masa kini. Yuk ikuti kata saya, dosa masa kini juga sudah diampuni. Jadi saudara keselamatan juga bekerja di saat ini. Saat ini. Saudara saat ini sedang mendengarkan Injil. Ya. Dan saat saudara mendengarkan Injil, kuasa keselamatan itu sedang bekerja di dalam hati dan pikiran saudara. Supaya di masa depan nanti, saudara tidak jatuh di dalam dosa. Yang setuju katakan amin.
Jadi Injil itu Injil yang menyatakan keselamatan Allah, itu menyelesaikan dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu fokus Injil. Nah, sebagai orang percaya, tugas kita yang sudah ditebus itu apa? Apa tugas saya dan saudara yang sudah ditebus ini? Yuk PowerPoint yuk. Nah, hanya dengan mendengarkan Injil, maka manusia dapat menikmati karya keselamatan Allah serta menikmati karya Roh Kudus di dalam keseharian mereka. Karena hanya melalui Injil saja kita dapat menikmati karya Roh Kudus. Ya, ini tulisan saya, saudara, tulisan ilmiah saya. Saya menyatakan bahwa Roh Kudus hanya bekerja ketika Injil dinyatakan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus hanya bekerja saat Injil dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Artinya, kalau kita mendengar dalam tanda kutip, khotbah, sermon dalam tanda kutip, yang bukan Injil, artinya Roh Kudus, tidak bekerja. Makanya hati-hati, saudara, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati mendengarkan. Kita semuanya suka firman. Saya ngerti, kita semuanya suka firman. Tetapi kalau Injil tidak diberitakan, Roh Kudus tidak bekerja. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, saudara tidak bisa menikmati kehidupan keselamatan saudara. Saudara tidak mengerti bahwa Roh Kudus adalah meterai. Ini pendapat kesarjanaan loh. Saya tidak ngerti di luar sana gimana, yang jelas GBI Roh Kudus menyampaikan Injil. Dan saudara semuanya akan belajar tentang Injil. Karena penting bagi saudara menikmati karya Roh Kudus. Karena saudara mendengarkan Injil. Amin. Ingat ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada Injil, tidak ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada Injil, Roh Kudus nggak bekerja. Loh, tapi pastor itu yang ngomong di balik mimbar itu orang-orang terkenal loh. Wah, saya tidak peduli. Saya nggak peduli. Saya penulis nomor 2 loh. Teologi Covenant loh. Ini bukan sombong ya, ini namanya sembodo. Dan saya tegaskan, kalau saudara nggak mendengarkan Injil, saudara tidak bisa menikmati kuasa Roh Kudus. Karena begini saudara, karena kalau kita akan membahas Galatia 1 ayat 6-10. Dan saudara akan melihat bagaimana Paulus marah kepada jemaat di Galatia. Ya, marah kenapa? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita di Galatia 1 ayat 6-9. Nah, ini yang saya maksudkan. Ini yang saya tekankan. Oke. Galatia 1 ayat 6-10, maaf ya. Galatia 1 ayat 6-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Baca bersama-sama ayat 10, 2, 3. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Latar belakangnya ya, latar belakang kenapa kok Paulus marah-marah. Ini agak sedikit Bible study, tidak apa-apa ya saudara ya. Jemaat Galatia adalah jemaat yang dibangun pasca Yesus naik ke surga. Rasul-rasul termasuk Paulus memberitakan Injil dengan sedemikian rupa. Dan jemaat di Galatia dibangun karena Injil. Ingat, perhatikan, pada saat itu ya, Alkitab itu belum dikanonkan. Alkitab seperti ini belum dikanonkan. Nanti kita akan belajar di Bible study.
Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa Yesus adalah sumber juru selamat. Yesus adalah juru selamat, titik. Dan tiba-tiba di dalam perjalanan kerohanian jemaat Galatia, ada guru-guru palsu, katakan bersama saya guru-guru palsu, 2, 3. Nah, tugas guru-guru palsu ini masuk ke dalam jemaat Galatia dan berkata, kamu dengerin Injilnya Paulus ya? Iya. Kamu tahu enggak, kalau Yesus itu tidak cukup. Guru-guru palsu datang kepada jemaat di Galatia dan ngomong, Yesus enggak cukup. Pengorbanan Yesus, iya aku tahu, aku lihat Yesus kok. Ini guru-guru palsu ya, yang mengacau di jemaat Galatia. Iya, aku tahu Yesus. Dia mati toh, tapi itu enggak cukup. Kurang. Nah, saudara, di situ Paulus marah dan di ayat yang ke-8 dan 9, Paulus berkata, kalau ada orang atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Loh, Pastor katanya di dalam Yesus di dalam Yesus kan nggak ada kutuk. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa makna kutuk itu. Kenapa kok Paulus sampai ini saudara ya, teguran yang sangat amat keras bagi Paulus untuk jemaat di Galatia dan juga teguran bagi kita yang mungkin kita masih belum mengerti urgensi Injil itu apa. Yuk, PowerPoint yuk. Di dalam bahasa Yunani, ya, kata terkutuk itu memakai kata anatema. Ikuti kata saya ya, anatema. 2, 3. Anatema. Ya, Paulus menggunakan kata terkutuk untuk memperjelas bahwa apa yang ia katakan bukan ledakan sesaat yang tidak rasional, tetapi sebuah peringatan yang dipertimbangkan dengan cermat yang perlu ditanggapi dengan sangat serius. Jadi pagi hari ini kita tuh harus serius. Kita serius belajar Injil. Nah, maksudnya apa? Dalam konteks surat Galatia, Paulus sedang menekankan betapa pentingnya menjaga kemurnian Injil. Ya. Dan Paulus menggunakan kata terkutuk. Paulus itu tidak hanya sekedar sekedar mengeluarkan kata-kata itu. Paulus berkata hati-hati. Yang ingin Paulus lakukan adalah Paulus ingin jemaat Galatia memahami pesan Injil yang adalah otoritas tertinggi dan tidak ada ruang untuk kompromi atau penyesuaian. Maksudnya begini, ketika Paulus ngomong kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang tidak seperti saya beritakan terkutuk, itu artinya Paulus ngomong Injil yang aku beritakan itu tidak bisa ditawar-tawar karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi jemaat Galatia itu dijagai oleh Paulus supaya jemaat di Galatia tidak terkontaminasi oleh guru-guru palsu itu. Saudara sedang dijagai oleh saya dan Bapak Gembala. Supaya saudara hanya mendengar Injil. Mendengarkan Injil yang murni. Bukan Injil campur hukum, tidak. Ingat, Injil yang murni bukan Injil campur hukum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Injil yang murni itu seperti apa? Injil yang sejati itu seperti apa? Oke, yuk PowerPoint selanjutnya. Nah saudara, Injil yang lain, Injil yang tidak murni, yang dimaksud Paulus adalah sebuah berita yang meniadakan karya kematian dan kebangkitan Kristus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 yang diberitakan juga oleh murid-murid yang lain. Jadi kalau kita mengerti Injil itu isinya apa sih? Ya, apa sih Injil yang murni yang Paulus tekankan di jemaat Galatia? Dan apa sih Injil yang murni yang harus kita dengarkan bersama-sama? Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Oke, kita mungkin baca sampai
ke ayat yang ke-8 saja ya. Mari kita perhatikan, saya bacakan bagi saudara 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah apa saudara? Telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, perhatikan. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekalian. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti ketika anak yang lahir sebelum waktunya. Oke, PowerPoint. PowerPoint, Kak. Ya. Nah, Injil yang palsu adalah Injil yang tidak ada unsur 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Kalau kita baca tadi kita sudah perhatikan ya saudara ya. Injil palsu itu adalah Injil yang meniadakan kematian dan kebangkitan Kristus. Injil yang sejati, kalau kita lihat bagian-bagiannya, yang pertama, Kristus mati untuk dosa-dosa kita, yang setuju katakan amin. Saudara tidak perlu mati untuk dosa-dosa saudara. Perhatikan baik-baik, saudara tidak perlu mati untuk dosa-dosa saudara, karena Yesus Kristus sudah mati buat dosa kita semuanya. Ikuti kata saya, Yesus sudah mati buat dosaku, kasih tahu sebelahnya, dan dosamu juga, ayo kasih tahu sebelahnya. Itu inti Injil. Yang kedua, inti Injil adalah Yesus yang dikuburkan. Jadi Yesus itu benar-benar mati, saudara. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Kematian Yesus itu adalah fakta sejarah. Yesus tidak diserupakan. Perhatikan, Yesus tidak diserupakan, tidak diganti. Jadi ketika dia disalib, orang mengenali yang disalib adalah Yesus. Mengapa Yesus disalib? Karena dia harus menanggung dosaku dan dosamu. Dan dia mati, dan dia dikuburkan. Lalu Yesus dibangkitkan pada hari yang keberapa? Ketiga. Itu juga adalah fakta sejarah. Ada banyak orang yang meragukan, masa sih Yesus itu bangkit? Tetapi sejarah menyatakan bahwa ya ada orang yang mati secara mengenaskan, dicambuk, dipaku, menderita, dan dia mati, tetapi di hari yang, perhatikan, hari yang ketiga, Yesus bangkit tanpa ada luka. Oke, amin saudara? Saudara percayakah ada orang yang mati 3 hari, kemudian bangkit tanpa ada luka? Di dalam sejarah kehidupan manusia, itu pernah terjadi. Yang artinya, Yesus bangkit dari kematian. Yang artinya adalah kematian itu bukan hal yang buruk. Karena kematian sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Amin saudara? Ya, jangan takut mati ya saudara ya. Ingat, jangan takut mati. Mati itu artinya kita bersatu dengan Sang Pencipta tanpa ada batasan dimensi ruang dan waktu. Yang setuju katakan amin. Jadi pernah ada di dalam dunia ini seseorang yang mati secara mengenaskan. Kemudian Allah melalui Roh Kudus membangkitkan orang tersebut, yaitu Yesus. Dengan tubuh kemuliaan itu maksudnya tubuh yang tidak ada dosanya. Tubuh yang sempurna. Dan, gak cuma itu. Yesus menampakkan diri. Yesus
menampakkan diri di depan banyak orang, tidak di satu orang saja. Jadi pernah ada di dalam sejarah, tidak hanya sekedar menampakkan diri, pernah ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Saat seseorang sedang berbicara kepada 500 orang muridnya, tiba-tiba orang itu terbang ke surga, terbang ke langit. Itu adalah fakta sejarah. Dan siapa itu saudara? Yesus. Apa yang dia lakukan bagi kita semuanya. Amin. Nah saudara, itu inti Injil. Nah Injil yang palsu itu berkata begini ya. Oke ya ini, Injil yang palsu seperti ini. Ada banyak pengajar yang mengalihkan fokus jemaat Galatia dari Injil yang lain. Ya. Dengan berita yang lain, Injil yang lain dikotbahkan oleh lawan-lawan Paulus di Galatia, menganjurkan ketaatan pada hukum Yahudi yang Paulus lihat sebagai ancaman langsung terhadap Injil kasih karunia yang sejati. Yuk, kembali ke PowerPoint ya. Terima kasih. Jadi Injil yang palsu, ya. Kalau Injil yang asli itu selalu mengedepankan karya Kristus. Injil yang asli menegaskan Yesus mati dan bangkit atas dosa kita. Yesus bangkit dan menampakkan diri lalu Yesus ke surga. Itu inti Injil. Dan Injil juga menegaskan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus. Yang setuju katakan amin. Oke, kalau yang palsu, nah ini dia, kalau yang palsu seperti apa? Kalau yang palsu itu bicaranya seperti ini. Oh iya, Yesus mati dan bangkit, iya. Tapi itu enggak cukup loh, tidak cukup sekedar kematian dan kebangkitan Yesus saja. Ada hal yang harus dilakukan. Kalau contoh saat ini ya Yesus mati dan bangkit buat kamu, buat kita. Tetapi kita sebagai orang percaya harus menjaga kekudusan supaya tetap selamat. Dengarkan baik-baik, itu kelihatannya baik kan? Tetapi saya beritahu, itu adalah Injil yang palsu. Yang mengerti katakan amin. Loh pastor, bukankah menjaga kekudusan itu baik? Betul. Tetapi menjaga kekudusan itu munculnya dari mana? Apakah munculnya dari usaha saudara yang sudah terjual di bawah kuasa dosa itu, atau munculnya dari Injil? Injil yang palsu akan membuat saudara itu, oke, kamu harus tetap melakukan hukum Taurat supaya kamu tetap selamat. Saya beritahu saudara ya, kehidupan kekal tidak dimulai saat meninggal. Kehidupan kekal dimulai saat saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang artinya saat saudara berkata, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, di situ saudara menikmati kehidupan Allah. Tidak ada usaha manusia sedikit pun supaya kita bisa menikmati kebaikan Allah. Karena hanya dibutuhkan karya keselamatan Kristus yang membuat kita menikmati kehidupan Allah. Siapa yang dibutuhkan saudara? Karya siapa? Karya Yesus. Ya. Bentuk Injil palsu lagi, misalnya contoh. Ketika saudara naik motor atau naik kendaraan, berangkat kerja, ban saudara bocor, begitu. Lalu saudara teringat ada satu pembicara yang pernah bilang, mungkin banmu bocor karena kamu tidak pernah baca Alkitab, ya kan? Mungkin kamu mengalami hal-hal buruk ini karena kamu nggak rajin datang gereja. Mungkin kamu mengalami hal ini karena kamu nggak pernah nraktir pendetamu. Itu Injil palsu, saudara. Saya beritahu saudara ya, dengarkan baik-baik. Apapun bisa terjadi, tetapi kasih Tuhan selalu menjadi saudara sempurna. Amin. Jangan ukur kasih Tuhan dari apa yang saudara alami, tapi lihatlah segala sesuatu dari apa yang sudah Kristus kerjakan. Kita bisa kok dapat hal-hal yang buruk, tetapi dengarkan baik-baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kita enjoy saja karena apa? Karena kita percaya Allah ada di pihak kita.
Allah ada di pihak saudara karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Amin. Makanya hati-hati saudara, hati-hati dengan Injil yang lain. Hati-hati dengan Injil yang membuat saudara itu tidak melihat karya salib Kristus. Hati-hati. Saudara mengerti maksud saya, amin? Nah, bahaya Injil palsu adalah, yuk PowerPoint yuk. Bahaya Injil palsu adalah, Paulus itu berpendapat bahwa Injil yang lain ini merongrong pesan inti dari perbuatan, dari keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus saja, dan bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Jadi Injil yang lain itu menggeser fokus kasih karunia kepada perbuatan. Kita harus melakukan sesuatu untuk selamat, kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ingat saudara, saudara sudah ditebus ya, tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Tugas kita itu hanya terus menerus mengizinkan Injil bekerja. Kalau kita terkena bahaya Injil palsu, kita akan merasa saya kurang, selalu kurang. Saya ini kurang di hadapan Allah. Saya enggak layak datang ibadah, pastor. Karena saya ini masih manusia berdosa. Betul. Justru karena saudara menyadari saudara berdosa, saudara harus datang ke gereja. Supaya apa? Supaya saudara mendapatkan keselamatan itu. Amin. Saya tidak layak mendapatkan hal-hal yang baik karena saya punya masa lalu yang buruk. Ingat, Yesus sudah menebus dosamu sekali untuk selama-lamanya. Saya mendapatkan penyakit ini datang karena saya berdosa. Sakit penyakit sudah ditanggung Yesus di kayu salib, saudara. Amin, saudara. Nah, Injil yang palsu itu selalu mengekspos apa yang kita kurang lakukan. Paulus justru melihat Injil yang lain sebagai bentuk upaya manusia untuk mendapatkan keselamatan melalui usaha diri sendiri. Ya. Jadi Injil yang lain itu selalu menekankan perbuatan, tidak pernah menekankan karya salib Kristus. Tetapi ada satu sisi yang hati-hati juga. Injil yang lain itu justru bisa juga membuat kita malas. Contoh ya saudara ya. Oh, saya sudah diselamatkan. Ya sudah, saya bisa berbuat dosa seenaknya. Oh, saya sudah diselamatkan kok. Jadi kalau saya berbuat dosa pasti diampuni. Saya beritahu itu adalah Injil yang palsu. Ingat, Injil menyelamatkan saudara, Injil membuat Roh Kudus bekerja, mengampuni dosa saudara, dan memberikan kemampuan untuk menang atas dosa. Yang setuju katakan amin. Kalau Injil yang palsu, kamu menang atas dosa kalau kamu itu melakukan disiplin rohani. Bukan, Injil yang sejati membuat saudara menang atas dosa karena kuasa Roh Kudus, bukan usaha manusia saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau Injil yang palsu akan menekankan, kamu harus kerja supaya kamu itu bisa menang atas dosa. Tetapi Injil yang palsu juga akan membuat saudara, saya tidak apa-apa hidup di dalam dosa. Toh saya juga sudah diampuni. Saya enggak apa-apa, Pak Pendeta jangan tegur saya dong. Kan saya ada di bawah kasih karunia, bukan di bawah penghukuman. Firman Tuhan Ibrani berkata loh, barang siapa yang kukasihi, ya kutegur, kuhajar, sesah. Ada pendidikan di sini. Ingat ya, saudara diselamatkan bukan untuk hidup sembarangan. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu sebelahnya, jangan sembarangan ya. Kasih tahu sebelahnya, jangan sembarangan ya. Malas tidak apa-apa, toh Tuhan berkati saya melalui kematian Kristus kok. Tidak pelayanan, tidak apa-apa, toh saya sudah diselamatkan. Tidak datang ke gereja, tidak apa-apa, Pak Pendeta, saya sudah diselamatkan. Saya sibuk.
Saya kalau pelayanan keluarga saya berantakan, makanya saya nggak pelayanan, toh Tuhan sayang sama saya. Saya mau tanya, itu Injil yang benar apa Injil yang palsu? Injil yang benar membuat saudara justru rindu untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi Injil yang salah akan membuat saudara melayani Tuhan dari kekuatan diri sendiri. Mengerti saudara? Iya. Ini ada rambu-rambu yang jelas, ya. Ini yang Bapak Gembala selalu sebut dialektika. Jadi di satu sisi, ya, Injil menekankan kekuatan Allah yang menyelamatkan, titik, bukan perbuatan kita, ya. Tetapi di satu sisi yang lain, Injil juga menekankan kuasa Roh Kudus yang membuat saudara menang atas dosa, saudara memberikan diri untuk melayani Tuhan, saudara menjadi suami yang mengasihi istrinya dan juga istri yang mengasihi suaminya. Para suami istri sama-sama katakan, amin. Jadi inti Injil yang benar tidak pernah membuat kita malas. Amin. Tetapi di saat yang sama, Injil yang benar juga tidak pernah membuat kita berfokus pada apa yang kita bisa. Karena Allah yang memanggil kita setia, Dia yang akan menggenapinya. Kesanggupan kita adalah pekerjaan, itu Injil yang benar. Nah, disinilah letak tepatnya di sini. Allah tidak kaget kok kalau saudara jatuh di dalam dosa. Justru saat saudara jatuh di dalam dosa, yang perlu saudara lakukan adalah lari. Lari menghampiri juru selamat. Ingat, tahta kasih karunia Allah itu selalu terbuka supaya saudara mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tetapi sebelum saudara melakukan dosa, Allah juga selalu mengingatkan saudara melalui Injil. Ingat, kamu itu sudah ditebus. Ingat, tubuhmu itu bait Allah. Ingat, Yesus sudah mati buat kamu. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Apakah ada yang pernah seperti itu? Ketika ada muncul pikiran yang jahat, lalu ada seperti suara berkata, ingat kamu sudah ditebus, ingat kamu itu milik kepunyaan Allah, ingat Tuhan sayang sama kamu. Yang pernah ngalami katakan amin coba. Nah itu Roh Kudus bekerja itu. Tugas kita apa? Meresponi, ya aku tidak mau terus merenungkan hal-hal yang buruk. Injil juga membuat kita para suami bisa mengasihi istri. Injil juga bisa membuat para istri mengasihi suami. Begini, Paulus kan menulis tuh, ya kan di Efesus. Efesus 5. Hai suami, titik-titik istri. Apa? Kasihilah, ya. Hai istri, titik-titik suami. Puji Tuhan, bisa menjawab. Tetapi saudara tahu enggak? Sebelum Paulus ngomong tentang hai suami kasihilah istri, hai istri kasihilah suami, di dalam Efesus 5, Paulus mengawali dengan Efesus 1, 2, 3. Kalau saudara perhatikan Efesus 1, ingat, perhatikan baik-baik. Para suami adalah laki-laki yang diberkati Tuhan luar biasa. Para suami enggak ada yang amin. Saya ulangi lagi, Efesus 1. Coba tayangan Efesus 1 ayat 3 Kak, tolong Kak. Injil itu seperti ini loh saudara, selalu membuat saudara fokus kepada karya salib Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Para suami, saudara adalah orang-orang yang penuh dengan berkat rohani di dalam surga. Oleh karena itu kasihilah istrimu. Nah yang terakhir biasanya pada males nih. Saya ulangi, para suami, karena Anda di dalam Yesus, Anda penuh berkat rohani di dalam surga. Oleh karena itu, kasihilah istrimu. Jadi modal mengasihi istri, itu karena kita menikmati apa? Segala berkat rohani. Nah itu modal mengasihi istri. Sekarang gantian, biar adil, keadilan sosial bagi warga, jemaat, GBI, keluarga kudus. Para istri, Anda semuanya sudah menerima berkat rohani di dalam surga. Para istri katakan, oleh karena itu tunduklah pada suamimu.
Yang istri bukan suami jawab. Gitu saudara, ya. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk mengasihi istri atau tunduk kepada istri atau mengasihi suami. Enggak. Semuanya sudah diberikan. Katakan bersama saya, semua berkat sudah diberikan di dalam Yesus yang bertahta di dalam diriku. Jadi saudara, kalau saudara mengerti ini inti Injil ini loh. Inilah inti Injil. Membuat saudara menyadari, saudara itu jemaat yang sangat amat kaya loh. Amin. Ingat, saudara itu jemaat yang sangat amat kaya karena segala berkat rohani sudah diberikan kepada saudara. Oleh karena itu layanilah Tuhan. Nah, itu intinya di situ. Injil itu seperti itu. Injil tidak pernah memaksa saudara, tetapi Injil menyatakan berkat rohani yang sudah saudara miliki. Tugas kita mau bertindak atas berkat rohani itu atau tidak sama sekali. Kalau tidak, itu namanya saudara menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tetapi di satu sisi, kalau saudara berangkat dari diri sendiri, itu juga namanya menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jadi dari awal sampai akhir, kasih karunia yang menyediakan sehingga perbuatan baik itu mengalir. Amin. Nah, oke, yuk, next yuk. Jadi ini bahaya Injil ya. Bahaya Injil yang pertama membuat saudara berfokus kepada diri sendiri. Bahaya Injil palsu yang kedua adalah saudara itu bisa permisif akan dosa. Dosa itu merusak saudara. Yuk katakan bersama saya yuk, dosa itu merusak. 2, 3. Ya. Tetapi saudara sudah diberikan berkat rohani supaya saudara menang atas dosa. Cakep gak? Cakep. Oke, next ya. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang Allah yang telah bertindak dalam sejarah untuk menyelamatkan kita. Injil menjawab kabar buruk tentang keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, keterasingan kita dari Allah dan satu sama lain, dan pernyataan muka Allah yang harus kita hadapi suatu hari nanti. Yuk PowerPoint yuk. Ya, terima kasih. Jadi saudara, Injil itu menjawab keadaan kita yang sudah rusak. Kan kita kan rusak, ini manusia yang sudah rusak. Tubuh kita itu rusak. Nah saya sudah jelaskan ya saudara ya, bagaimana iblis bisa merusak tubuh kita hanya dengan membangkitkan nafsu makan yang berlebihan. Suatu saat kita sudah komitmen, oke Tuhan, aku mau jaga makanku karena aku di usia yang sekian ini harus minum obat sampai pada akhirnya. Kalau saudara jalan-jalan, naik motor nih, gitu. Nasi Padang, langsung ada suara bilang, lihat rendangnya, lihat kandungan bumbu-bumbunya. Naik motor, enggak. Tapi rating balik lagi. Itu bukti kejatuhan kita, saudara. Saya beritahu ya, saudara tidak akan bisa melawan nafsu makan saudara. Tetapi Efesus 1 ayat 3, kita sudah diberkati, kita telah menerima segala berkat rohani di dalam surga yang membuat kita menang melawan nafsu makan kita. Amin. Nah itu. Jadi Injil itu menjawab keadaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah rusak. Saya dan saudara ini podo wae. Podo wae apa maksudnya? Podo wae manusia yang rusak oleh dosa. Makanya saya butuh Injil. Amin. Saudara juga butuh Injil. Oleh karena itu marilah kita saling mengingatkan. Bagaimana cara saling mengingatkannya? Ikutlah CG. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, Injil itu menjawab keterasingan kita dari Allah dan sesama. Ya. Jadi Injil itu membawa pemulihan melalui rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Dan Injil, coba tolong Kak, Efesus 2 ayat 14-16. Injil membuat
saudara itu tidak terpisah dengan Allah. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Ya. Saya buka Alkitab saya juga deh. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Maksudnya begini, sebelum Yesus datang, ya, kalau Yesus tidak datang, posisi kita adalah musuh Allah, saudara. Kita tahu tuh ada peribahasa berkata 1000 teman tidak cukup, satu musuh terlalu banyak, betul? Bagaimana kalau musuh kita itu Allah sendiri? Harusnya karena dosa, ya, kita itu berhak untuk mendapatkan nasib buruk. Kita berhak untuk mendapatkan sakit penyakit. Kita berhak untuk mendapatkan ketidakharmonisan rumah tangga. Itu karena dosa. Namun Yesus datang, Yesus menyelesaikan perseteruan itu dengan cara dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib atas nama saya dan saudara. Sehingga, perhatikan baik-baik, karena kematian dan kebangkitan Kristus itu membuat berkat Allah mengalir terus-menerus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita dan Allah itu diperdamaikan. Sekarang kita adalah sahabatnya Allah. Saya berdoa supaya komunikasi kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Allah itu sama seperti persekutuan Abraham dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Allah itu tidak main rahasia-rahasiaan sama Abraham. Pernah ada satu waktu Allah datang kepada Abraham untuk berdiskusi. Nah, saya berdoa supaya saudara mengalami hal yang sama. Menikmati persekutuan dimanapun saudara berada. Bahkan saudara mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya karena saudara itu bersekutu dengan Allah. Amin. Katakanlah saudara harus bekerja, katakanlah saudara adalah seorang pemimpin di company saudara yang harus memutuskan hal-hal yang penting di mana kita gak ngerti ini apa ini. Tetapi karena persekutuan dengan Allah maka Roh Kudus ngajari, oke, ini. Sehingga company tempat saudara bekerja diberkati karena ada saudara. Itu mungkin terjadi tidak? Oh, sangat amat mungkin. Mengapa bisa terjadi? Karena Yesus Kristus sudah menanggung dosa dan kesalahan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, itu kita diperdamaikan. Nah, PowerPoint selanjutnya. Sebelumnya maaf Kak ya, sebelumnya Kak. Ya. Kita juga diperdamaikan dari murka Allah, ya. Jadi kita itu tidak mendapatkan murka Allah. Allah bukan Allah yang marah lagi. Ini juga sekaligus peringatan bagi kita semuanya para orang tua, ya. Saya sudah pernah ingatkan sama kakak-kakak Hesetkid. Kakak-kakak Hesetkid, ketika Anda menegur anak-anak Hesetkid, ingat, anak-anak Hesetkid itu anak-anak yang sudah ditebus. Yang setuju katakan amin. Anak-anak Hesetkid kita itu anak-anak yang sudah ditebus, saudara. Jangan ngomong, kamu kalau nakal Tuhan marah. Itu gak alkitabiah. Kalau kamu nakal nanti Tuhan hukum kamu. Saudara mau tahu ayatnya di mana? Coba Roma 8 ayat 1. Tolong Kak. Kita lihat Roma 8 ayat 1. Ya, baca bersama-sama. 2, 3. Jangan pernah ngomong, kalau kamu begitu, Tuhan hukum kamu. Anak-anak kita sudah ada di dalam Kristus Yesus karena mereka sudah ditebus. Amin. Saya akan ajari teknik memarahi yang benar. Ketika anak saudara sedang aktif-aktifnya, ya, saudara tegur pakai kata-kata ini. Kamu tahu enggak kalau Tuhan itu sayang sama kamu? Kalau Tuhan sayang sama kamu, apa kamu harus begini?
Lihat, Yesus sudah mati buat kamu. Jangan sia-siakan anugerahnya. Amin. Amin, Bapak Ibu, orang tua. Kami berdua nggak punya anak, tapi kami punya anak yang banyak. Anak-anak Youth Hero of God. Dan disitulah kami mendidik saya, istri saya, dan beberapa pembina youth ngomong, kalian itu anak Allah yang dikasihi. Istri saya menegur anak youth dengan sangat amat elegan. Dia datangin satu anak, dia bilang, kamu tahu enggak Tuhan itu sayang sama kamu? Kamu tahu enggak kalau Tuhan itu mengasihimu? Jangan korbankan anak-anak kita, saudara. Ya, ingat, tidak ada penghukuman. Marah boleh, tetapi jangan sangkut pautkan Tuhan, jangan ngomong nanti Tuhan hukum kamu. Enggak. Ingatkan, terus-menerus ingatkan. Toh saudara adalah orang tua yang penuh Roh Kudus kok. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika saudara memarahi anak saudara, tujuannya adalah membuat anak saudara mengerti bahwa anak saudara itu disayang Tuhan. Amin. Saudara diberkati pagi hari ini? Oke, yuk PowerPoint selanjutnya. Nah, kuasa Injil yang sejati, Injil bukan sesuatu yang kita lakukan ya. Bukan, Injil adalah sesuatu yang menyatakan bahwa Yesus telah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tetapi tentang apa yang telah dilakukan untuk kita. Dan perhatikan, Injil menghasilkan cara hidup yang sama sekali baru. Kasih karunia dan perbuatan baik yang dihasilkan harus dibedakan dan dihubungkan. Nah, ini maksudnya apa? Begini saudara, kasih karunia Allah itu adalah bagaimana Allah menyelamatkan kita, yang setuju katakan amin. Tetapi kasih karunia Allah itu adalah kekuatan untuk kita hidup bagi Allah. Sama seperti yang tadi saya katakan, saya sudah jelaskan. Injil yang palsu akan membuat saudara berusaha melalui kekuatan diri sendiri yang sudah rusak itu. Tetapi Injil yang palsu juga akan membuat saudara permisif. Enggak apa-apa jatuh dalam dosa, enggak apa-apa punya angan-angan yang tidak baik, toh aku juga sudah diampuni. Tetapi Injil yang benar akan menyadarkan bahwa kekuatan untuk berbuat baik, perhatikan, Injil yang benar akan menyatakan kekuatan untuk berbuat baik itu hanya berasal dari kasih karunia Allah. Amin. Kasih karunia Allah tidak pernah bisa kita dapatkan melalui usaha kita. Tetapi kasih karunia Allah memberikan kepada kita performa yang baik. Jadi perbuatan baik merupakan hasil dari kasih karunia yang telah saudara terima. Ingat ya, iman tanpa perbuatan, apa saudara? Mati. Jadi saya bisa melihat saudara adalah orang-orang beriman ketika saudara memberikan hidup saudara bagi Allah. Saya bisa melihat saudara orang beriman ketika saudara datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Saya juga bisa memahami saudara adalah orang beriman ketika saudara mau ikut care group. Ini bukan masalah malas atau tidak. Ini bukan masalah saya tidak punya waktu atau tidak. Ini masalah saudara tahu tidak bahwa Allah sudah memberikan berkat, kuasa, supaya saudara bisa memberikan hidup saudara bagi Allah. Saya bisa memahami itu. Jadi ayo kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, jangan sia-siakan ya. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat. Karena apa? Karena saudara sudah menerima berkat Tuhan gitu loh, amin. Ingat, kasih karunia tidak membuat kita malas, yang setuju katakan amin. Tetapi di saat yang sama, kasih karunia Allah juga tidak membuat kita berupaya dari diri kita sendiri. Saya akan jelaskan ini lebih lanjut di lain kesempatan saudara. Yang jelas saya berdoa supaya saudara bisa memahami ya. Kalau saudara nggak paham, saudara bisa tanyakan ini kepada leader care group, kalau tidak nanti kepada saya ya. Karena ini adalah bahasan yang tidak bisa dibahas cuma sekali pertemuan. Jadi penting untuk memahami kasih karunia dan perbuatan baik. Oke, kita lanjut lagi.
Apa hubungan antara perjanjian kekal supremasi Yesus Kristus dan Injil part 3? Yang pertama, Injil yang benar adalah Injil yang memberikan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus secara sempurna bagi kita. Jadi saudara adalah jemaat-jemaat GBI Keluarga Kudus yang sudah menerima keselamatan Allah. Dan saudara penting untuk mendengarkan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, Injil membuat kita mengerti bahwa karena Yesus Kristus, kita berhak apa saudara? Menikmati janji Allah. Ini saya menulis tentang janji Allah. Dan saya menyatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah jaminan akan janji Allah. Jadi, saudara menikmati janji Allah karena jaminannya siapa? Yesus Kristus. Ini masih bulan Oktober, masih ada November dan Desember, saya berdoa supaya saudara menikmati kepenuhan janji Allah. Yang terakhir, Injil memberikan kita kuasa untuk hidup bagi Allah, ya. Jadi kuasa Injil memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Kuasa Injil memberikan kita kekuatan untuk kita menang atas dosa. Kuasa Injil memberikan kita kekuatan melampaui kekuatan diri kita sendiri. Kuasa Injil membuat para suami mengasihi istri, para istri mengasihi suami. Kuasa Injil juga membuat anak-anak menghormati orang tua. Amin. Dan kuasa Injil membuat anak-anak berprestasi. Nah, kesimpulannya, kalau sudah kesimpulannya berarti sudah selesai ini, ya. Yang pertama, hati-hati, ya. Apa saudara? Hati-hati. Hati-hati dalam mendengarkan firman. Salah mendengarkan firman, maka saudara akan mengalami apa? Malfungsi rohani. Jadi hati-hati ya saudara ya, yang setuju katakan amin. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube GBI Keluarga Kudus. Promosi sekalian, follow Instagram GBI Keluarga Kudus. Kita juga punya TikTok GBI Keluarga Kudus, silahkan di follow. Dan jangan lupa yang pakai Android, install aplikasi GBI Keluarga Kudus, karena di situ ada renungan harian. Ada renungan untuk anak-anak kita. Ada renungan untuk Hesed Kid. Halo? Halo? Kan saudara butuh makan rohani kan? Nah itu makan rohani dari sini. Jadi gereja menyediakan dan memfasilitasi makanan rohani di dalam kehidupan sehari-hari loh, bayangin. Langsung di handphone saudara. Makanya daripada jajan pengajaran lebih baik makan kenyang di rumah sendiri. Yang kedua, hanya Injil yang sejati membawa kita kepada perubahan kehidupan secara ilahi. Jadi saya akan terus berbicara tentang Injil sampai tahun ini habis, karena kalau kita tidak dapat Injil, kita nggak dapat kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita nggak dapat Injil yang sejati, nggak mungkin ada perubahan kehidupan yang ilahi. Pagi hari ini, saudara diberkati Tuhan, amin. Amin, saudara mengerti ya saudara ya, hati-hati dengan pesan Injil. Injil yang palsu akan membuat saudara mengalami malfungsi rohani. Injil yang palsu tidak akan membawa saudara mengalami perubahan kehidupan. Injil yang palsu memaksa saudara untuk melakukan sesuatu karena saudara kurang terus. Di dalam Yesus saudara sudah lebih dari cukup, amin. Tetapi dari situ, kita mengalirkan ke perbuatan baik. Dari situ, dari kepenuhan Allah lah, kita bisa bertindak. Hidup dalam kekudusan, hidup di dalam prestasi, itu semuanya dari Allah saja. Supaya terpujilah kasih karunia Allah sekali untuk selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan, saya minta pemain musik maju ke depan. Bapak yang baik, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur bahwa kuasa Injil itu terus dideklarasikan di tempat ini. Kami percaya Bapak, saat Injil disampaikan, maka kuasa keselamatan Allah itu mengalir, membentuk hati dan pikiran kami agar hidup kami hanya mengandalkan kasih karunia Allah yang terus menerus mengalir di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang beraktivitas, kiranya kuasa Injil itu bekerja di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, sehingga apa yang dikerjakan jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang dipakai untuk bekerja, Engkau multiplikasikan hasilnya Bapak. Itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di tempat ini.
Kami percaya suami penuh dengan berkat ilahi untuk mengasihi istri. Istri penuh dengan berkat ilahi untuk tunduk kepada suami. Dan orang tua mengalirkan berkat ilahi kepada anak sehingga anak mengalirkan berkat ilahi dengan tunduk kepada orang tua. Kami percaya bagi anak-anak yang sedang sekolah di tempat ini, berikan kepandaian sebagaimana Engkau memakai hamba-Mu, demikian juga Engkau memakai anak-anak-Mu. Kau berikan hikmat yang luar biasa, berikan kecerdasan yang luar biasa, agar anak-anak di tempat ini memuliakan nama-Mu melalui prestasi akademik mereka. Dan terima kasih Bapak yang baik, kami percaya penyertaan-Mu sempurna 1 minggu penuh. Sehingga kembalikan kami minggu depan untuk kami ada di tempat ini, kembali memberikan hati dan pikiran kami untuk dibentuk dengan Injil. Oleh karena itu saudara, angkat tangan saudara untuk menerima berkat doa berkat. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai pada kesudahan zaman. Yang diberkati sama-sama katakan